Oke, kita lanjut lagi membahas tentang function yang ada di PHP. Nah, jika ini adalah fungsi penjumlahan, kali ini kita coba menggunakan fungsi yang sudah disediakan oleh PHP. Salah satu contohnya adalah fungsi tanggal, date. Nah, fungsi date ini akan menampilkan tanggal di server kita. Seperti itu, tanggal sekarang yang ada di server kita. Jadi caranya manggilnya cukup dengan menuliskan date, yang jalankan lagi ulang, maka kita lihat hasil date-nya akan berubah. Nah, mari kita lihat bagaimana akhirnya function date ini akan berubah-ubah ya. Kenapa berubah-ubah? Karena ya waktu itu terus berjalan ya. Yang kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini kita bisa menuliskan format date yang kita inginkan. Jadi function date ini menerima parameter format date yang kita harapkan. Kalau Y besar itu berarti years, years karena ada Y kecil ada Y besar teman-teman ya. Yang kecil itu artinya month, bulan, D ini day, hari. Nah, tapi kalau M-nya besar dan D-nya besar itu akan berbeda lagi format yang dihasilkan nanti. Nah, itu hours, itu apa? Ini second, I-nya ini apa ya? Minutes ya harusnya ya. Ya, itu kenapa? Iya, nanti coba dicari singkatannya apa ya. Nah, jadinya S ini pasti kalau kita jalankan berulang-ulang, ini akan berubah-ubah ya teman-teman, karena kan detik itu terus berlalu. Tentu saja menit dan jam pasti akan berubah. Kalau kita jalankan setiap 1 jam sekali, pasti akan berubah harusnya. Nah, mungkin kita akan bertanya-tanya apa bedanya dates yang di PHP dan dates yang ada di JavaScript. Bedanya tentu saja di JavaScript itu dia dijalankan di browser kan. Karena dijalankan di browser pasti akan menyesuaikan dengan waktu yang ada di browser milik pengguna. Kalau penggunanya di dua lokasi berbeda, satunya di Jakarta, satunya di Kendari, pasti akan berbeda pula hasil date-nya. Nah, lain halnya dengan server ya, date di PHP server. Maka date yang ada di server, misalkan kita simpankan servernya di Jakarta, maka date yang ada di Jakarta lah yang akan diikuti. Bahkan jika penggunanya itu ada di Kendari. Misal, waktu di server Jakarta itu adalah jam 1 siang, jam 13.00. Maka di Kendari tidak akan jadi jam 14, tetap akan mengikuti jam 13. Nah, itu dia bedanya antara date yang di server dan yang date yang ada di browser. Nah, ini contohnya akan dijalankan berulang-ulang. Kita lihat. Ini berbeda ya, 34, 42, 45. Jadi akan terus berbeda-beda setiap servernya dijalankan. Nah, selain date, tentu ada banyak function lain. Dan ini akan sangat sering sekali kita pakai. In array ya, array akan sering dipakai, kemudian di database. Sebenarnya masih banyak lagi, built-in. Built-in function. Built-in itu yang fungsi bawaan yang sudah disiapkan PHP. Itu ada banyak sekali, tinggal kita baca saja dokumentasinya di PHP, dokumentasi PHP yang resmi. Nah, ini teman-teman juga bisa menggunakan modul ini yang sudah tersedia secara terbuka di GitHub saya, Riansyah Tuhamba Uho PBP Platform ya, PB Platform. Teman-teman bisa akses dan akan terus saya perbarui selama setahun sekali. Hmm, seperti itu. Nah, ini cara memperbarui materi yang ada di modul saya seperti ini. Ini ada di Git ya. Misalkan saya tadi function 26 itu belum ada. Sekarang sudah saya perbarui, teman-teman silakan cek. Nah, mungkin sebenarnya sebelum kita masuk ke database, kita harus membahas bagaimana objek digunakan di PHP. Sebelum kita masuk ke database, function database yang disiapkan PHP, memang alangkah baiknya kita pelajari dulu function yang
dibungkus oleh objek di PHP. Nah, walaupun ini sesudah UTS akan lebih dilanjutkan lagi oleh dosen sesudah saya ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membuat kode PHP yang dibungkus dengan kelas. Jadi PHP juga menerima paradigma objek dengan sintaks yang biasa diterapkan juga di sintaks objek yang biasa diterapkan pada bahasa lainnya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita definisikan dengan kelas, kemudian buku, kemudian ya kita definisikan function-function lain kayak set penulis, kemudian get penulis, sama ya. Nah, ini adalah contoh ada function yang static. Teman-teman bisa lihat ada static function fungsi kelas. Kemudian ada yang function milik instance. Artinya nilai dari variabel yang ada di dalam buku ini, atribut yang ada di buku, yaitu atribut penulis tadi ya. Atribut penulis itu akan berbeda-beda tergantung objek yang dibuat. Nah, contohnya begini. Misalkan ini saya mendefinisikan buku matematika yang ditulis oleh Rian. Nah, itu kita akan bisa bedakan lagi nama variabel atributnya lagi nanti. Saya buat lagi buku biologi, new buku. Seperti ini ya, kalau membuat objek. Kalian mungkin lagi belajar sekarang ya, di Java juga. Kemudian saya untuk buku biologi, saya set penulisnya adalah Dr. Zaid. Nah, seperti ini. Maka saat kita menjalankan nanti, itu akan berbeda. Nah, tapi kita lihat dulu. Ini masih salah ya, sebenarnya. Ya, ini BR juga kita ganti, harusnya pakai new line. Dan di sini BR-nya diganti new line. Kemudian jangan lupa kutip satunya diganti kutip 2. Kalau enggak ya dia tidak jalan ya. New line-nya itu harus menggunakan double quotes. Nah, ini ya. Nah, kemudian tadi ya tidak muncul karena belum dipanggil get penulisnya. Jadi baru men-set tapi getternya tidak dipanggil. Begitu. Di function, jadi yang menampilkan hasil dari penulis ini itu ada di fungsi instance. Nah, ini juga salah ini sebenarnya. Nama ini kita harus ganti dengan variabel penulis yang ada di kelas ini ya. Nah, kalau di PHP kita dapat menggunakan keyword this, kata this. Jadi tidak perlu lagi ya argumen di sini. Nah, mungkin depannya nanti teman-teman kalau sudah mulai coding banyak, sudah mulai kerasa manfaat dari um, paradigma objek ini. Dimana contohnya sudah dijelaskannya waktu di kelas CSS kemarin, manfaat dari kelas ini. Seperti ini. Nah, set penulis kan diambil setternya di sini, tapi untuk mengambil datanya itu akan muncul di fungsi instance. Jadi ini adalah cara praktis kita membungkus logika dalam sebuah kelas. Sehingga hanya variabel-variabel terkait saja yang akan uh, diproses di satu objek ini. Nanti mungkin agak masih belum kelihatan ya, tapi teman-teman harus mencoba memang. Terutama nanti pas pembuatan unit test ya, akan kelihatan sekali manfaat dari objek ini. Nah, saya kira ini sudah diecho juga. Hasilnya ini ya. Nah, kalau kamu teman-teman lihat kata otomatis, itu ditimbulkan dari fungsi construct. Jadi kalau kita belajar objek, itu pasti ada function construct. Construct ini adalah function yang akan otomatis dipanggil ketika kita melakukan instance objek. Instance objek itu apa? Ini dia, new buku. Nah, saat kita memanggil new buku, pasti construct ini akan terpanggil juga. Itu adalah objek, paradigma objek pada satu sintaks pemrograman. Oke, kita lihat ya. Sang penulisnya ini berbeda ya. Untuk sang penulis biologi, ini tidak disebutkan objek matematika, maka penulisnya Rian. Kalau objeknya itu buku biologi, maka penulisnya itu adalah
Dokter Zaid. Teman-teman bisa coba kode berbasis objek ini. Nah, jika kita sudah paham dasar dari implementasi objek, kita bisa mulai memanfaatkan kelas PDO yang disiapkan oleh PHP. Kelas PDO ini memanfaatkan paradigma objek yang ada di PHP. Ini saya lagi cari nih kelas di folder MVC, teman-teman buka di folder models ya. Nah, mungkin sini juga saya sudah bungkus ya, PDO dengan kelas database. Kelas database itu ada di sini, di config database PHP. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana kita memanfaatkan PDO yang disiapkan PHP. Kelas apa ini? Kelas PDO ini mempunyai fungsi construct tadi ya. Fungsi construct-nya itu ada ini, hostnya. Jadi hostnya apa? Kemudian ini connection-nya saya pakai MySQL ya. Kalau Postgre mungkin akan beda nanti di sini. Kemudian hostnya itu kita, ya nanti kalau di server, hostnya itu adalah alamat IP-nya ya. Karena kita di lokal, server kita ada di komputer kita sendiri, maka disebut localhost. Untuk database name-nya, ya kita sudah set di sini juga. Nah, jadi ya bisa kita bungkus dalam sebuah kelas koneksi dari database kita yang memanfaatkan PDO yang ada di PHP. Gitu. Jadi relasi kelasnya ini kelas database, ini buatan kita sendiri ya, akan melanjutkan kelas PDO yang disediakan oleh PHP. Kelas apa? Function, predefined function ya, built-in function yang disiapkan oleh PHP. Kemudian ya PDO ini akan kita simpan di variable discount connection, ini singkatan untuk connection. Kemudian akan kita pakai berkali-kali ketika kita mau mengoperasikan operasi query. Nah, mungkin itu di video selanjutnya ya. Contohnya ini. Kalau ya kita harus pakai prepare dulu ya. Baru kita bisa execute. Ini adalah contoh query untuk create. Nanti kita lihat saja deh contohnya bagaimana memanfaatkan um, class player ini. Tapi itu untuk bisa memahami apa sih sebenarnya discount prepare, kemudian new database ini dalam kurung. Nah, itu prasyaratnya apa teman-teman? Prasyaratnya itu adalah kita harus tahu ini tadi objek. Gitu ya. Kita harus tahu objek, apa pemrograman objek di PHP, barulah kita paham. Oh, ternyata ada diskon. Kemudian ada apa lagi nih? New PDO. Kita ngerti nih maksudnya apa. Nah, jadi itu adalah kita sudah bahas date, database. Dan apa-apa tidak terurut ya. 3, 4. Kemudian nanti di akhir video ini kita coba bahas tentang array dan string. Nah, nanti rencananya ini kita akan menjadikan tugas ya teman-teman. Saya bagi jadi 3 tugas. Tugas pertama itu adalah memanfaatkan fungsi array dan fungsi string. Tugas kedua adalah bagaimana menjalankan fungsi database dulu mungkin ya. Yang terakhir baru di web server, bagaimana merender file PHP kita di browser pengguna akhir. Bukan di browser sebenarnya, di render di server, kemudian dikirimkan ke komputer pengguna. Nah, oke. Nanti tugasnya disimpan di folder tugas PHP di repo masing-masing. Ini akan saya periksa satu-satu ya. Jadi total ada tiga tugas. Tugas 3 yang pertama itu adalah sudah salah itu. Ada terkait array. Contoh pemanfaatan array harus beda ya. Kalau saya dapatkan sama langsung saya bagi dua nilainya ya. Ini ada function memanfaatkan function yang sudah disiapkan PHP. Built-in functionnya ada isArray, count, sort, dan shuffle. Nah, pada kali ini saya akan nanti contohkan count ya. Nah, pertama cara mendefinisikan array dulu di PHP. Harusnya mirip dengan Python ya. Coba dikoreksi lagi. Nah, cukup dengan menggunakan kurung bracket. Kemudian ya ini misalkan saya mau menggunakan array of string. String apa? String judul bukunya.
Saya kita ada di database kita ada biologi dasar, kimia dasar, kalkulus, fisika. Nah, kita bisa definisikan seperti ini arraynya. Kemudian, ini nggak usah pakai for each. Kita akan pakai, kita tidak enumerasi ya, tapi kita coba em, tampilkan count-nya. Nah, ini salah. Saya agak lupa ya. Kalau menggunakan function di PHP itu, kita change directory dan kita coba jalankan, dan salah ya. Nah, makanya memang saya sengaja yang mempublish yang salah biar saya juga bisa salah kan sebenarnya. Kayak count, jadi memang function built-in itu cukup dipanggil kayak begini memang count. Beda sekali dengan Python di mana kita harus import count dulu. Kalau di PHP langsung saja, tiba-tiba muncul dari mana ada fungsi namanya count gitu. Gitu toh. Nah, nah, ini untuk menghitung berapa panjang array sudah dibuat. Saya tulis ya. Nah, ini sebenarnya salah. Konvensinya harusnya tambah case ya. Kita echo dan kita pakai new line ya. Kita sisipkan lagi. Nah, seperti ini. Kita jalankan, maka 4 ya. Sesuai ya. 1, 2, 3, 4. Nah, panjangnya. Itu fungsi count. Sekarang ada fungsi apalagi sort, shuffle. Nah, silakan teman-teman coba menggunakan fungsi ini. Sebenarnya masih banyak fungsi array itu. Bisa dibuka di dokumentasi PHP-nya ya. Melihat fungsi apa yang sudah disediakan oleh PHP sehingga ya kita tidak usah menuliskan ulang fungsinya itu. Tinggal pakai saja apa yang sudah disiapkan. Tinggal kita berkreasi ya. Nah, ini apa lagi nih? String, array of string ya. Kemudian ya kita akan menggunakan fungsi string yang sudah disiapkan oleh PHP. Misalkan kita mau mengambil substring dari sebagian string yang ada. Nah, sebenarnya kalau kita pelajari, string itu kan tidak lain adalah karakter ya. Karakter B, I, O, L, G, kalau biologi misalkan. Jadi dia sebenarnya array of karakter sebenarnya kalau string itu. Nah, jadi kita bisa ambil posisi karakter mana yang kita mau ambil. Misalkan ini saya mengambil dari 0, kemudian panjangnya hanya 3. Berarti 0 panjangnya 3. Maka, nah ini hanya bio saja yang muncul ya. Dari biologi dasar hanya bio saja muncul. Karena B itu adalah indeks ke 0, karakter indeks ke 0, I indeks ke 1, indeks ke 2. 0, 1, 2. Tapi panjangnya itu sebenarnya 3 ya. Walaupun dia cuma sampai indeks kedua, tapi panjangnya sebenarnya 3. Nah, ini adalah contoh kita menggunakan array, fungsi built-in PHP yang ada untuk array. Kemudian ini contoh untuk fungsi built-in yang ada untuk string. Jadi kita lihat ini contohnya count, ini adalah kita memanggil string dari array of string, kemudian ini adalah substring. Iya. Sudah jelas harusnya ya untuk tugas 3. Jadi silakan nanti dikerjakan dan dikumpulkan. Nanti sheet-nya akan saya tampilkan lagi, diisi. Oke, mungkin itu saja. Nanti tugas selanjutnya ini ya. Nanti saja deh di video selanjutnya. Teman-teman juga bisa download ini. Jadi ada total ada 3 tugas. Sekian.